Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Imam Syafi'i. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Syekh Jati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjabaran kali ini pas banget dengan pengalaman mimpi saya. Kali ini aku mau Syekh Jati mengartikan mimpi saya, karena sampai saat ini aku masih bingung. Aku pernah berada di dalam tubuh saya, di mana sekeliling saya ada banyak pembuluh darah, dan hanya ada satu yang berwarna putih, yaitu pas di atas kepala saya. Semakin saya berzikir, semakin pula pembuluh darah yang berwarna putih itu mengalir menghampiriku. Mohon penjelasannya, terima kasih. Alhamdulillah, mimpi yang sangat indah sekali. Mari kita kupas dulu makna mimpi sedang berada di dalam tubuhnya sendiri. Sebenarnya hal ini bisa terjadi dengan pelatihan-pelatihan khusus. Mungkin seperti contoh di dalam pelatihan zikir ke dalam diri yang sudah pernah aku share sebelumnya di dalam video yang berjudul Teknik Zikir Nafas Syekh Jati atau zikir makrifat ke dalam diri. Silahkan simak kedua video tersebut. Selain itu, memasuki diri juga bisa terjadi pada seseorang yang cenderung memiliki kebiasaan introspeksi diri, merenungi jiwanya sendiri, serta menumbuhkan kesadaran jiwa yang sangat dalam. Nabi Muhammad SAW sering sekali melakukan hal ini di dalam Gua Hira saat tengah malam, karena saat itu belum ada konsep-konsep zikir seperti sekarang ini. Tetapi dengan niat dan tekad yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah jalan akan terbuka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri membuka banyak sekali pintu-pintu sebagai jalan kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Para sahabat semua, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya, dan barang siapa mengenal Tuhannya, maka binasa atau fana dirinya. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa mengenal diri itu arahnya ke dalam diri, bukan keluar dari diri kita. Jadi di dalam konsep mengenal diri, maka seseorang harus memperbanyak wawasan, di mana wawasan tersebut adalah hakikat dari sebuah ilmu dan kebenaran. Mencoba memahami sesuatu, adanya keinginan untuk paham. Semua itu sangat penting dan utama jika kita mau merenunginya, terutama merenungi jiwa kita sendiri, maka sesungguhnya itu adalah merupakan bagian dari diri sejatimu, sebuah diri yang bersifat gaib. Barang siapa merenungi jiwanya, maka dia akan terhubung pada Sang Maha Jiwa. Karena diri yang sejati adalah keutuhan diri manusia secara lahir dan batin, dan kesatuan diri itulah yang memiliki kemampuan untuk mengkondisikan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam ranah ini tidak lagi memerlukan amalan, tetapi justru disinilah lahirnya sebuah amalan-amalan yang utama. Kemudian di dalam makna mimpi selanjutnya, yang mampu melihat banyak pembuluh darah kita sendiri, dan bahkan banyak di sekeliling kita pembuluh-pembuluh darah, serta juga pembuluh darah putih. Para sahabat semua, jadi pada dasarnya untuk mengenal diri itu diawali dengan melihat segala-galanya sesuatu yang ada di dalam diri, termasuk darah. Dan ini maknanya sangat luas sekali. Seperti contoh dalam pengalaman spiritual yang masuk di alam mimpi sahabat Syekh Jati, yakni melihat darah. Darah manusia pasti selalu mengalir di dalam seluruh tubuh kita. Berhentinya aliran darah, maka akan selesai pula hidup seseorang. Sedangkan jantung adalah organ yang memompa darah untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Organ yang ada di dalam darah
adalah nutrisi dan oksigen yang berguna untuk kelangsungan hidup sel-sel tubuh. Ketika kita kehilangan aliran darah kita, maka detak jantung pun ikut berhenti. Maka saat itulah selesai hidup manusia di dunia. Putuslah nyawa dari badan manusia. Jika secara lahiriah adalah darah, maka secara batiniah itu bisa dikatakan nyawa. Jadi dengan melihat darah Anda sendiri di dalam sebuah pandangan spiritual atau pengalaman batin, jadi bukan melihat darah yang menetes, itu sama saja artinya Anda melihat nyawa Anda sendiri. Itu sudah mengalir di dalam tubuh Anda mulai dari awal kehidupan Anda, bahkan pada saat Anda di alam kandungan sang ibu sampai pada akhir hayat kita. Jadi sebuah pandangan gaib seperti melihat makhluk halus, jin, hodam, sang penunggu benda-benda antik, sang penunggu tempat-tempat yang disucikan, danyang, serta makhluk-makhluk yang lain yang ada di luar diri. Maka di dalam sungguhnya pandangan batin spiritual seseorang bukanlah itu maksudnya. Pandangan batin atau pandangan gaib manusia yang hakiki, yang sejati, sesungguhnya adalah melihat ke dalam diri kita sendiri. Melihat diri kita itu melihat pikiran kita dan mengamatinya, introspeksi diri, melihat angan-angan kita, melihat hati atau kolbu kita, melihat darah atau nyawa kita, melihat sumsum atau rasa kita, dan masih banyak lagi piranti diri yang bersifat batiniah yang belum pernah kita sadari kedalaman batinnya. Dan itu semua tidak akan pernah Anda dapatkan ketika pandangan batin kita itu mengarah pada pandangan keluar dari diri kita. Sehingga nantinya kita akan tahu bahwa yang bersifat batin itu bukan hanya kolbu, rasa atau rasa, tetapi masih banyak sekali sisi-sisi batin yang lebih dalam dari semua itu. Jadi pada level-level tertentu terbukanya mata batin seseorang, manusia akan mampu merasakan alam sekitar, manusia akan mampu melihat alam sekitar, manusia juga akan mampu melihat kedalaman diri dengan menggunakan indera batin, seperti contoh darahnya sendiri melalui pandangan batin. Maka pada saat itu manusia akan bisa berkuasa penuh atas dirinya sendiri atas izin Allah SWT, mampu mengendalikan metabolismenya sendiri. Manusia bisa merasakan semua dimensi, ruang, udara, getaran, semua orang, gravitasi, putaran bumi, suhu dalam tubuh, aliran darah, pembuluh darah, bahkan juga bisa merasakan otaknya sendiri. Manusia akan mampu memasuki ingatannya yang sudah sangat lama sekali. Bahkan saat masih bayi di dalam gendongan sang ibu pun bisa diingat. Anda bisa merasakan saat pertama kali mengalirnya air susu ibu membasahi tenggorokan Anda. Bahkan pada saat pertama kali ruh ditiupkan Allah SWT ke dalam diri, saat kita berjanji, kita bersyahadat, kita menyaksikan, kita bersaksi, kita akan tahu semua itu secara langsung, tidak hanya sebuah cerita saja. Para sahabat semua, coba Anda renungkan, apakah semua rintangan hidup dan kesenangan itu mampu mempengaruhi akal kita? Seperti rasa sakit, rasa takut, keinginan yang terasa saat ini, bukankah itu semua yang selalu menghalangimu untuk paham tentang semua ini, hingga kita hanya tahu segala keadaan rasa yang jadi penghalang terhadap akses alam batin? Dan sebaliknya, semakin manusia di dalam mengakses alam batin di dalam diri, maka akan semakin hilang segala perasaan yang merupakan penghalang tersebut, dan seolah-olah semua ciri kemakhlukan mulai pudar pada diri manusia, hingga semakin dia tidak merasa seperti manusia. Semua pengetahuan tentang segalanya
seolah-olah meledak begitu saja di dalam otaknya. Para sahabat semua, untuk mensikapi ini semua maka sulit sekali. Dengan keterbatasan akal setiap individu, maka akan memiliki pendapat dan persepsi yang beda. Tetapi ini perlu dipertegas bahwa sebenarnya yang membuat kebingungan itu adalah kebodohan, bukan pengetahuan. Para sahabat semua, semoga yang kita dapatkan mampu untuk merubah cara pandang kita untuk menjadi lebih benar dan lebih bermanfaat bagi pribadi kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.